penuh kebahagiaan. Hari ini yang hadir ramai sekali ya, ujung ke ujung. Tadi saya hitung kasar ya, hitung kasar yang sebelah pria mungkin sekitar 110 orang sampai 120 orang. Yang ibu-ibu, para wanita mungkin ya hampir 200 orang. Ya. Itu yang tampak ya. Ada loh yang nggak nampak sekarang ya. Yang nggak nampak yang lewat online ya. Nanti ada yang lain lagi yang nggak nampak. Nggak ada tempat juga lagi ya. Kalau yang makhluk yang tidak nampak itu terpaksa di depan-depan sini. Bagi yang bisa nampak ya. Bapak Ibu Saudara, penuh kebahagiaan hari ini kita akan belajar Dharma bersama. Yang belum kenal, nama saya Biku Abijato. Kemarin baru saja selesai kegiatan besar berskala nasional Indonesia Tipitaka Chanting. Selesai, tugas saya juga adalah mengurus Pabaja. Apa itu Pabaja? Pabaja itu adalah latihan jadi samanera atau atasilani, atau samanera itu bahasa Inggrisnya novice monk ya, atau yang sebelum jadi biku. Sebelum jadi biku jadi samanera dulu, atau praktik atasilani selama 2 minggu. Jadi tadi saya lihat sebentar ya, mana tahu murid saya hadir, tapi ada satu ya. Ya, yang rambutnya masih pendek berarti baru ikut atasilani. Ya, bagi yang belum pernah merasakan, nanti silakan mendaftar tahun ini. Kalau rambut sudah pendek begitu, biasanya ibu-ibu, para wanita, ada baiknya satu hal ya. Kalau pergi ke pasar mungkin Anda akan dapat diskon. Ya, kenapa? Karena dikira sakit ya. Ini kisah nyata ya, ada peserta saya lapor ke saya, Bante, saya setelah pulang Pabaja ke pasar sering dikasih diskon. Kenapa? Mereka pikir saya kanker, Bante, katanya begitu ya. Ya, tapi tidak ya, tidak kanker. Bapak Ibu Saudara, bagi yang belum pernah ikut ITC, Indonesia Tipitaka Chanting, saya sangat menyarankan ikutlah. Acara yang sangat besar ya. Panitia bekerja sejak awal tahun. Biasanya setiap bulan 7 sebelum Asada. Bagi yang belum tahu, nanti cari di Medcom. Medcom itu adalah channel resmi komunikasi STI. Ya, ada di Instagram. Saya sendiri sudah tidak pernah buka Instagram ya. Instagram yang saya buat dulu sebelum jadi biku ya ada, bukan tidak ada. Sudah hampir tidak pernah saya buka. Facebook saya juga sudah hampir tidak pernah buka. Jadi saya ini biku yang ketinggalan berita. Tahu berita itu ya dari Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi nanti silakan Bapak Ibu ikut beritanya di Medcom, di Instagram, di Facebook, namanya Medcom STI. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kegiatan-kegiatan berskala nasional. Saya menyarankan sekali silahkan ikut tahun-tahun berikutnya. Kalau bisa 2024 bagus. Kalau tidak bisa ya 2025 atau tahun-tahun setelahnya. Bapak Ibu Saudara, besok saya kembali ke Wihara Mendut. Pulang. Sudah harus pulang. Kenapa? Karena tanggal 1 masuk Wasa. Wasa itu adalah masa penyepian untuk biku. Totalnya 3 bulan. Ya. Bante, untuk apa Bante cerita mau masuk Wasa ke kami? Kami kan tidak ikut masuk Wasa. Begitu ya. Karena hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar sedikit lebih serius. Hari ini Puja Bakti Cita Rasa Dhamma Kelas. Ya, Puja Bakti Cita Rasa Dhamma Kelas. Supaya apa? Menyambut masa Wasa. Masa Wasa, para biku, para samanera belajar serius. Jadi Bapak Ibu hari ini merasakan belajar Dharma sedikit lebih serius itu seperti apa. Lalu Bapak Ibu Saudara,
Saya teringat dua hal sebelum kita belajar ya. Saya teringat dua hal. 4 tahun yang lalu, sudah hampir 4 tahun yang lalu, saya teringat saya ikut kelas Dhamma di Thailand. Kelas masa wasa. Full 3 bulan. Jadi ada pelajarannya pagi dan sore. Bante-bante yang mengajar juga bante-bante senior, bante-bante sepuh. Pelajarannya banyak, Winaya, ada riwayat hidup Sang Buddha, kemudian pokok dasar agama Buddha, dan yang lainnya. Bapak Ibu tahu, saya duduk paling sebelah kanan. Ada 2 biku dari Indonesia. Saya dengan Bante Sakadamo. Hebatnya, selama pelajaran, kami berdua paling serius. Jadi kami duduk paling belakang sebelah kanan. Jadi selama belajar 3 bulan saya tegak begini. Karena kalau saya belajar dimanapun biasanya saya sangat serius. Saya tegak mendengarkan. Tapi Bapak Ibu tahu, selama 3 bulan saya tidak ngerti apapun ya. Cuma menang tegak saja ya. Sampai gurunya heran. Gurunya akhirnya bilang sama orang di kelas ya. Saya sudah diceritain teman saya ya, beruntung masih ada teman yang bisa bahasa Inggris. Tapi gurunya bilang begini, kalian satu kelas itu harus niru itu 2 biku Indonesia. Kenapa? Walaupun mereka tidak ngerti gitu ya. Mereka berdua yang paling serius. Kami tidak ngobrol. Bagaimana ngobrol ya? Mau ngobrol sama siapa ya? Mau ngobrol sama siapa coba? Nggak bisa bahasa Thai. Tapi berjuang, dan berjuang. 1,5 tahun berikutnya saya ikut kelas lagi. Dan sudah paham semuanya. Lalu ada yang menarik. Saya ikut kelas bahasa Pali di Thailand. Lalu ada kelas grammar Pali. Belajarnya lama. Hampir 3 jam kelasnya. Jadi setiap sebelum pergi ke kelas, saya harus minum kopi dulu. Ya, supaya kuat. Tapi gurunya itu punya satu karakter unik. Setiap mengajar harus menghafal. Dan kalau tidak bisa menghafal, tidak boleh pulang. Ditungguin. Jadi kami dikasih PR untuk besok. Besok kamu hafal ini. Nah itu tugas saya. Kalau besok saya tidak berhasil menghafal, ditungguin. Sampai hafal, boleh pulang. Ya, sampai hafal baru boleh pulang. Jadi satu-satu ditungguin. Jadi kalau mau pulang, maju ke depan, ngafalin. Ti anti si ta mi ma te ante se wahe e am ha se. Itu grammar Pali ya. Nggak usah Bapak Ibu pikirin itu apa ya. Itu bukan mantra ya. Ini Bapak Ibu pikir itu mantra, diulang-ulang. Ti anti si ta mi ma te ante. Ya, hari ini kita akan belajar pedoman hidup. Semoga Bapak Ibu selesai pelajaran ini, hafal ini semua. Ya, yang tidak hafal nanti tidak boleh pulang ya. Saya tes nanti di sana ya. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi Bapak Ibu mengatakan Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Apa itu Buddhang saranang gacchami? Buddhang saranang gacchami itu artinya datang mendekat kepada Sang Buddha. Datang mendekat, saya datang mendekat kepada Sang Buddha. Tapi apa maksudnya datang mendekat? Maksudnya adalah Bapak Ibu mempraktikkan jalan hidup Buddha. Ya, mempraktikkan jalan hidup sesuai anjuran Sang Buddha. Itulah yang disebut datang mendekat kepada Sang Buddha. Dari semua ajaran Sang Buddha, ada satu topik dhamma yang bisa Bapak Ibu jadikan pedoman hidup terbaik. Pedoman hidup terbaik. Apa ini? Jalan mulia berunsur 8. Saya yakin di antara yang hadir sudah ada yang sangat kenal jalan mulia berunsur 8. Bante, saya sudah sering dengar Bante. Ya bagus. Kalau sudah sering mendengar bagus. Pertanyaannya, apakah Anda sudah memahami dengan lengkap? Ya. Yang kedua, apakah Anda sudah menghafal semuanya? Tidak hafal, tidak boleh pulang. Ya. Hari ini kita akan belajar 8 ini. Mudah-mudahan setelah ini hafal semuanya.
Pelajarannya mungkin setengah jam lebih sedikit. Ini jam 10:15 ya. Baik. Bagi yang menghafal, mari mengulang jalan mulia berunsur 8 bersama dengan saya. Ya, 1 sampai 5 dulu. Yang pertama Bapak Ibu, pandangan benar. Yang pertama apa Bapak Ibu? Pandangan benar. Yang kedua, pikiran benar. Yang kedua, pikiran benar. Yang ketiga, ucapan benar. Yang ketiga Bapak Ibu, ucapan benar. Yang keempat, perbuatan benar. Yang keempat, perbuatan benar. Yang kelima, mata pencaharian benar. Yang kelima Bapak Ibu, mata pencaharian benar. Kita belajar 5 dulu. Pikiran benar. Bukan ya? Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar. Kemudian, wah ini sepertinya boleh pulang ini ya. Yang kelima, mata pencaharian benar. Yang 5 ini dulu. Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari pandangan benar. Apa yang dimaksud pandangan benar? Setidak-tidaknya memahami 3 hal. Yang pertama, tahu baik dan buruk. Apa itu baik? Baik adalah perbuatan atau cetana, niat melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Sederhananya Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik adalah yang membawa manfaat ya, bagi diri sendiri dan makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Harus ada 4 kriteria ini. Membawa manfaat bagi diri sendiri, makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Ini disebut baik. Kalau buruk, yang merugikan diri sendiri dan merugikan makhluk lain. Kalau Bapak Ibu sudah tahu definisi ini, maka tidak ada lagi pemikiran baik menurut kita. Karena kata baik itu bisa saja baik di sini belum tentu baik di sana. Benar di sini belum tentu benar di sana. Kalau secara dharma harus universal. Bagaimana baik? Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Memahami baik dan buruk adalah langkah pertama. Yang kedua, memahami hukum kama wipaka. Memahami hukum kama wipaka. Di zaman Sang Buddha, Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengajar tidak menggunakan pencatatan. Di zaman Sang Buddha, Sang Buddha mengajar dengan Dhamma Desana verbal seperti ini, semuanya dihafal oleh para murid-muridnya. Karena di zaman Sang Buddha belum ada buku. Jadi hari ini saya mengajar juga Bapak Ibu tidak perlu pegang notebook. Lalu tidak ada PowerPoint. Yang ada adalah Bapak Ibu menghafal. Begitu ya. Pandangan benar yang pertama memahami baik dan buruk. Yang kedua memahami hukum kama wipaka. Apa yang dimaksud hukum kama wipaka? Hukum sebab akibat Bapak Ibu. Setiap perbuatan akan ada akibatnya. Kalau seseorang berbuat baik, buahnya adalah kebahagiaan. Berbuat buruk, buahnya adalah penderitaan. Sesederhana itu. Berbuat baik, buahnya adalah kebahagiaan. Berbuat buruk, buahnya adalah penderitaan. Kalau seseorang hanya bahkan memahami ini saja, bayangkan ya, kalau seseorang hanya memahami ini saja, maka dia sudah tidak akan melanggar sila secara alamiahnya. Kenapa? Karena setiap kali dia mau mencuri, dia mikir, ini merugikan makhluk lain tidak? Merugikan, maka itu adalah perbuatan jahat. Buahnya apa? Penderitaan. Tidak saya lakukan. Oleh karena itu memahami hukum kama wipaka adalah dasar dari pandangan benar. Dan yang ketiga adalah 4 kebenaran mulia. Memahami 4 kebenaran mulia secara mendasar. Tidak saya jabarkan hari ini,
Kalau Bapak Ibu ingin belajar apa itu 4 kebenaran mulia Bante, itu PR Bapak Ibu nanti di rumah. Pulang, cari di YouTube pelajaran para Bante. Misalkan Bante Santa Cito, 4 kebenaran mulia. Ya, nanti pulang Bapak Ibu cari 4 kebenaran mulia pelajaran Bante Santa Cito. Atau mungkin sepertinya belum ada pelajaran saya. Ya, kalau belum ada pelajarannya next time saya datang mungkin bisa saya jadwalkan belajar 4 kebenaran mulia. Tapi nanti pulang Bapak Ibu cari sendiri. Pandangan benar Bapak Ibu setidak-tidaknya memahami 3 hal. Satu apa Bapak Ibu? Baik dan buruk. Yang nomor 2, hukum kama wipaka. Yang ketiga, memahami 4 kebenaran mulia secara mendasar. Kalau secara advance, secara lengkap, yang memahami 4 kebenaran mulia adalah seorang arahat. Tapi kita memahami secara basic, secara mendasar. Itu adalah syarat pandangan benar. Ya, sudah ada yang mengantuk? Belum ya? Nah, kalau mengantuk masih ada 7 ini ya. Ya. Inilah cita rasa kelas Dhamma ya. Inilah yang saya rasakan bertahun-tahun ya. Bapak Ibu merasakan satu hari ya. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir, kenapa ya Bante? Kalau para biku ditanya-tanya Dharma, semuanya bisa menjawab. Ya iya, yang Bapak Ibu lihat adalah hasilnya ya. Yang tidak Bapak Ibu lihat adalah kami ikut kelas bertahun-tahun ya. Kadang-kadang sudah ngantuk pun harus tegak begini. Ya. Lalu kalau sudah ngantuk, bangun lagi ya. Ya, semoga yang di sini jangan ada yang ngantuk ya. Baru 1, masih ada 7 lagi ya. Ya, baik. Yang kedua, pikiran benar. Tidak sulit pikiran benar itu. Pikiran benar Bapak Ibu, ada yang disebut 3 pikiran terampil. Kalau Bapak Ibu memenuhi 3 pikiran terampil ini, maka ini adalah pikiran benar. Walaupun sesungguhnya dalam prakteknya, kalau kita mengembangkan pandangan benar, secara alamiahnya pikiran benar juga akan bertumbuh. Pikiran benar akan muncul. Tapi 3 pikiran terampil itu adalah, yang pertama, punya pikiran penuh kerelaan. Pikiran yang penuh kerelaan. Nah, pikiran yang penuh kerelaan dan kemurahan hati. Ini adalah keterampilan pikiran yang pertama. Kerelaan dan kemurahan hati. Kalau seseorang punya kerelaan dan kemurahan hati, dia tidak terlalu melekat dengan duniawi. Atau dengan dunia, kita katakan. Artinya, apapun yang dia miliki ya rumah, harta, keluarga, dan yang lainnya, kalau mengalami perubahan, ia tidak terlalu bersedih. Ya, tentu yang namanya manusia bisa bersedih. Yang tidak bersedih adalah arahat. Tetapi sudah tidak terlalu bersedih. Kemudian adanya kemurahan hati. Orang yang murah hati senang berdana. Keterampilan pikiran yang selanjutnya adalah memiliki meta karuna. Ya, meta adalah yang kedua, karuna adalah yang ketiga. Punya meta, senang, ingin makhluk lain berbahagia. Punya karuna, ingin menolong makhluk lain yang menderita. Ini adalah 3 pikiran terampil. Yang pertama, kerelaan dan kemurahan hati. Yang kedua, meta. Yang ketiga, karuna. Setiap Bapak Ibu memikirkan pikiran benar, maka dasarnya adalah yang 3 ini. Ya, jangan lupa tugas Bapak Ibu adalah menghafal. Bapak Ibu jangan santai dulu ya. Nanti Bapak Ibu tidak bisa pulang ya. Yang pertama, pandangan benar. Memahami baik dan buruk, memahami hukum kama wipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Bulir kedua, pikiran benar. Terampil. Yang pertama, memiliki kerelaan dan kemurahan hati. Yang kedua, memiliki meta. Yang ketiga, karuna. Gampang ya? Kita lanjut. Ucapan benar. Ucapan benar Bapak Ibu tidak sulit dihafal bagi saya. Ya.
Yaitu tidak melanggar musyawadah. Ya, musyawadah itu adalah 4 hal. Tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak mengadu domba, tidak gosip yang buruk. Oleh karena itu yang disebut ucapan benar adalah yang pertama, kata-kata yang mengandung kebenaran. Ya. Berkata-katalah yang sebenarnya. Itu ucapan benar yang pertama. Yang kedua, berkata-kata yang lembut. Ya. Belajar berkata-kata yang lembut. Kalau sudah marah, ditahan-tahan. Jangan sering kalau sudah marah, melepaskan kata-kata yang kasar. Yang ketiga, jangan menggunakan kata-kata sebagai senjata. Ada yang senang menggunakan kata-kata sebagai senjata? Ada saja ya. Misalkan apa? Mengadu domba, menghasut, memfitnah, dan yang lainnya. Nah, yang keempat, bicaralah hal yang tidak sia-sia. Atau bahasa gampangnya, jangan gosip yang buruk. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara adalah bulir dari ucapan benar. Semoga bisa Bapak Ibu hayati, jangan hanya sekedar didengar di sini, nanti pulang benar-benar dipraktekkan. Terus terang, sulit sekali menjaga ucapan. Sulit sekali menjaga ucapan. Ya. Sampai-sampai hari ini, saya kumpulkan 3 syair khusus mengenai ucapan. Ini adalah syair langsung dari Sang Buddha. Saya bacakan, Bapak Ibu konsentrasi. Yang pertama. Dari kitab Sutta Nipata ayat 657. Semua orang yang dilahirkan dengan kampak di mulutnya. Orang bodoh menggunakan bahasa yang melecehkan, melukai dirinya sendiri maupun orang lain. Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita lahir dengan kampak di mulut kita. Ya, hati-hatilah dalam menggunakan ucapan. Syair yang kedua. Yang bodoh menyangka ia telah memenangkan pertempurannya, padahal ia hanya mengucapkan kata-kata kasar. Tetapi hanya dengan mengetahui bagaimana caranya bersabar yang menjadikan seorang pemenang. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita lahir dengan